Cerita ini merupakan pengalaman pribadiku, sebuah kejadian nyata yang aku alami dalam kehidupan rumah tangga. Demi menjaga privasi dan menghindari hal-hal yang bisa menyinggung pihak terkait, aku sengaja menyamarkan nama, tempat, dan lokasi kejadian. Mohon dengarkan kisahku hingga akhir, karena bisa jadi pengalaman ini juga bisa menimpa dirimu, keluargamu, atau sahabat-sahabatmu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dengan kata-kata penyemangat seperti, "Kakak, jangan menyerah, tetap semangat ya." Agar aku bisa terus berusaha memulihkan kondisi mentalku. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, tempat kita berlindung, bersandar, dan berbagi suka duka. Apalagi aku hanya memiliki satu adik perempuan, yang sejak kecil selalu kulindungi. Kami tumbuh bersama, berbagi mimpi, berbagi kebahagiaan, dan saling menguatkan di saat sulit. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, orang yang paling aku cintai dan aku percaya akan menusukku dari belakang. Aku menikah dengan suamiku, Andi, 6 tahun yang lalu. Pernikahan kami tidak sempurna, tapi kupikir cukup bahagia. Kami memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang menjadi cahaya dalam hidupku. Aku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, sedangkan Andi seorang pengusaha kecil yang sering bekerja dari rumah. Hidup kami stabil. Aku pikir dia adalah lelaki yang baik, yang mencintaiku dengan tulus. Aku percaya padanya. Aku percaya pada adikku. Aku percaya pada keluargaku. Tapi, siapa sangka, kepercayaan itulah yang akhirnya membuatku hancur. Aku ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana semuanya berubah. Aku mendapatkan tugas kerja keluar kota selama 2 minggu. Bagi kami, ini bukan hal baru, karena pekerjaanku memang mengharuskanku sering bepergian. Biasanya, aku selalu memastikan semuanya siap sebelum pergi. Aku menyiapkan makanan, mengatur jadwal anakku, dan memastikan bahwa Andi bisa mengurus semuanya dengan baik. Aku tidak pernah merasa khawatir. Aku pikir, semua baik-baik saja. Aku pikir, aku meninggalkan keluargaku dalam keadaan aman. Tapi aku salah. Saat aku berangkat, aku masih sempat memeluk anakku erat-erat. "Jaga ayah." "Ya, Nak. Mama akan pulang dalam 2 minggu," kataku sambil mencium keningnya. Aku juga berpamitan dengan suamiku. Dia tersenyum, mencium tanganku seperti biasa, dan berkata, "Hati-hati, sayang. Aku dan si kecil akan baik-baik saja." Kalimat itu terdengar meyakinkan, bukan? Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak ada yang mencurigakan. Beberapa hari pertama di luar kota berjalan lancar. Aku fokus bekerja. Meskipun aku tetap rutin menghubungi mereka lewat video call. Aku sering berbicara dengan anakku, memastikan dia baik-baik saja. Aku juga berbicara dengan Andi, menanyakan bagaimana keadaannya. Aku bahkan sempat berbincang dengan adikku yang ternyata sering berkunjung ke rumah untuk membantu mengurus anakku. "Aku kan sayang sama keponakanku, Kak," katanya sambil tertawa di video call. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku malah senang. Aku merasa beruntung memiliki suami yang bertanggung jawab dan adik yang perhatian. Aku pikir, keluarga kami harmonis. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Aku mulai merasa bahwa Andi semakin sulit dihubungi. Jika biasanya dia selalu sigap mengangkat telepon atau membalas pesan, kini dia sering terlambat merespons. Kadang, aku meneleponnya di malam hari dan dia tidak mengangkat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia lelah. Mungkin dia ketiduran. Tapi entah kenapa, hatiku mulai gelisah. Lalu, malam itu tiba. Malam yang membuatku terjaga sepanjang malam, tenggelam dalam kebingungan dan rasa curiga yang semakin kuat. Aku sedang duduk di kamar hotel,
mencoba menyelesaikan laporan kerja, ketika ponselku berbunyi. Itu pesan WhatsApp dari tetanggaku, seorang ibu yang rumahnya hanya beberapa meter dari rumahku. Pesannya pendek, tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Mbak, maaf kalau saya lancang. Tapi tadi malam saya lihat suamimu dan adikmu di rumah sendirian. Berdua. Saya kira Mbak sudah pulang. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna maksudnya. Apa maksudnya? Kenapa mereka hanya berdua? Aku mencoba mengusir pikiran buruk dari kepalaku. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin mereka hanya ngobrol. Mungkin adikku hanya mampir sebentar. Tapi, kenapa aku merasa tidak nyaman? Aku membalas pesan itu dengan hati-hati. Mereka sedang apa, Bu? Beberapa detik kemudian, balasannya datang. Saya tidak tahu pasti, Mbak. Tapi saya lihat lampu rumah masih menyala sampai larut malam. Saya kira Mbak sudah pulang, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Maaf kalau saya salah. Darahku terasa membeku. Aku mulai menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Aku percaya pada suamiku. Aku percaya pada adikku. Aku mencoba mengusir kecemasan dalam hatiku. Tapi, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar hotel sambil bertanya-tanya. Apakah firasatku benar? Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Aku menggenggam ponselku erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku merasa seperti seseorang yang berada di ambang kehancuran, tapi belum tahu pasti kapan akan jatuh. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menelepon Andi. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, ketika aku menelepon, dia tidak mengangkat. Aku mencoba berkali-kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Dadaku semakin sesak. Aku menunggu beberapa jam, hingga akhirnya dia membalas pesanku dengan singkat. Maaf, sayang. Tadi malam aku ketiduran. Aku mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku hanya belum tahu apa. Dan tanpa sadar, aku sudah mempersiapkan hatiku untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tidak tahu bahwa kebenaran itu akan jauh lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku kacau, dadaku terasa sesak, dan hatiku gelisah tanpa alasan yang jelas. Aku terus memandangi ponselku, berharap Andi akan menelepon atau setidaknya mengirim pesan untuk menjelaskan semuanya. Tapi tidak ada. Hanya keheningan yang semakin membuatku tenggelam dalam kecemasan. Aku mencoba berpikir positif. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin dia benar-benar kelelahan. Mungkin adikku memang hanya membantu mengurus anakku dan tidak ada yang perlu dicurigai. Tapi, mengapa hatiku tidak bisa tenang? Mengapa aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan? Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan mereka berdua di rumahku terus menghantuiku. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan aku masih terjaga. Aku membuka galeri ponselku, melihat foto-foto keluarga kami, mencari ketenangan di antara kenangan-kenangan bahagia. Aku melihat foto pernikahan kami, saat Andi menatapku dengan penuh cinta. Aku melihat foto liburan kami bersama anak kami, saat kami tertawa di pantai. Aku ingin percaya bahwa pria dalam foto-foto itu masih pria yang sama, pria yang mencintaiku, yang setia kepadaku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari satu hal. Kebahagiaan yang dulu aku rasakan kini terasa seperti kenangan yang jauh. Seperti sesuatu yang sudah tidak lagi nyata. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaanku hingga tidak menyadari bahwa pernikahan kami sudah berubah?
Apakah ada tanda-tanda yang aku abaikan? Pagi itu, aku bangun dengan perasaan lelah dan kepala yang berat. Aku menatap wajahku di cermin kamar hotel. Mata sembab, wajah pucat, dan hati yang terasa semakin hancur. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan jawaban. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Aku ingin memastikan semuanya dengan mataku sendiri. Aku menelepon kantorku, meminta izin untuk kembali lebih cepat dengan alasan keluarga. Aku memesan tiket pesawat untuk penerbangan siang itu. Aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku akan pulang. Aku ingin memberikan kejutan, atau lebih tepatnya, aku ingin melihat apakah aku yang akan mendapatkan kejutan. Dalam perjalanan pulang, hatiku terus berdebar kencang. Aku berusaha menyiapkan diriku untuk segala kemungkinan, tapi jujur saja, aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap menghadapi kebenaran. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lebih lama lagi. Saat mobil taksi berhenti di depan rumahku, aku menarik napas dalam-dalam. Aku melihat ke sekeliling, memastikan semuanya tampak normal. Rumahku tampak seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Aku mengambil koperku, berjalan pelan menuju pintu depan, lalu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Aku memutar kenop pintu dan begitu pintu terbuka, aku melihat mereka, suamiku dan adikku, di ruang tamu. Mereka sedang duduk di sofa, tertawa bersama, terlalu dekat, terlalu mesra. Seolah-olah dunia runtuh di sekelilingku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata yang membelalak, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana sebelum akhirnya mereka menyadari kehadiranku. Andi yang pertama kali menoleh, wajahnya langsung berubah pucat. Adikku, yang sedang tertawa, langsung terdiam. Wajahnya memucat seperti orang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Aku menjatuhkan koperku. Suara koper yang menghantam lantai menggema di dalam rumah, memecah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kami. Aku ingin berbicara, ingin menanyakan apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Mereka juga diam. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang begitu menusuk. Akhirnya, dengan suara gemetar, aku bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Andi menunduk. Adikku menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli jika dia menangis. Aku tidak peduli jika dia merasa bersalah. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku berjalan masuk, menutup pintu di belakangku, dan berdiri di depan mereka. Aku menatap mata Andi, mencoba mencari jawaban, mencoba mencari sedikit saja kejujuran di sana. Tapi yang aku lihat hanya rasa bersalah dan ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku lagi, lebih pelan, tapi dengan kemarahan yang semakin memuncak. Andi akhirnya membuka mulutnya. Sayang, aku bisa jelaskan. Aku tertawa pahit. Jelaskan? Jelaskan apa? Jelaskan kenapa istrimu pulang dari perjalanan kerja dan menemukan suaminya sedang bercanda mesra dengan adik kandungnya sendiri. Adikku mulai menangis. Kak, aku nggak sengaja. Aku menoleh padanya, menatapnya dengan penuh kemarahan. Nggak sengaja? Apa maksudmu nggak sengaja? Kau jatuh ke pelukannya? Kau terperangkap dalam candaannya? Kau tersesat dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Adikku terisak. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu hancur untuk merasa kasihan. Aku menatap Andi lagi. Sejak kapan? Dia tidak menjawab.
Sejak kapan? Aku berteriak. Andi akhirnya menutup matanya, menarik napas panjang, dan mengakui sesuatu yang membuat jantungku terasa berhenti. Beberapa bulan terakhir, aku tidak bisa lagi mendengar sisanya. Dunia seakan memudar di sekelilingku. Nafasku terasa berat, dadaku sesak, dan air mata yang aku tahan akhirnya jatuh tanpa bisa aku kendalikan. Beberapa bulan terakhir. Artinya, saat aku tertidur sendirian di hotel, mereka mungkin sedang bersama. Saat aku meneleponnya, bertanya apakah dia baik-baik saja, dia mungkin baru saja bersamanya. Saat aku mengucapkan, aku cinta padamu, sebelum tidur, dia mungkin baru saja menyentuh tubuh adikku. Aku merasakan mual, kemarahan, sakit hati, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengamuk. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di sana, merasakan bagaimana dunia yang telah kubangun selama ini runtuh berkeping-keping di hadapanku. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatan dari suamiku, atau kenyataan bahwa wanita yang merebutnya dariku adalah adik kandungku sendiri. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpaku. Suamiku dan adikku, dua orang yang seharusnya menjadi bagian paling berharga dalam hidupku, ternyata adalah orang yang menghancurkan segalanya. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena amarah, tetapi karena kekecewaan yang begitu dalam. Aku menatap mereka dengan mata yang terasa panas, menunggu apakah mereka akan mengatakan sesuatu lagi, tetapi mereka hanya diam. Mungkin mereka tidak tahu harus berkata apa. Mungkin mereka sendiri juga tidak bisa membela diri. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi yang kudapatkan hanyalah sesak yang semakin menyakitkan. Aku merasa terjebak dalam kenyataan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin bertanya, kenapa? Berulang kali sampai mereka memberiku jawaban yang masuk akal. Tapi, tidak ada jawaban yang bisa menghapus luka ini. Tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Aku melangkah mundur, berusaha menjauh dari mereka, tapi kakiku terasa begitu lemah. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh hidupnya dalam sekejap. Aku melihat adikku menangis terisak, tetapi aku tidak peduli. Air matanya tidak bisa menghapus kesalahannya. Suamiku juga hanya bisa menunduk, seperti seorang pengecut yang ketahuan berbuat sesuatu yang memalukan. Apa aku kurang baik sebagai istri? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada mereka. Andi mendongak. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Bukan begitu, sayang. Aku hanya... Aku langsung memotong ucapannya. Hanya apa? Andi? Hanya tidak bisa mengendalikan nafsumu? Hanya lupa bahwa kau sudah punya istri dan anak? Hanya berpikir bahwa tidur dengan adik iparmu adalah sesuatu yang bisa dimaafkan? Adikku menangis semakin keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku menatapnya dengan tajam, tidak bisa lagi merasakan belas kasihan. Dan kau, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Aku selalu menjagamu, membantumu, mendukungmu dalam segala hal. Aku membiarkanmu masuk ke dalam rumahku. Aku percaya padamu. Aku menganggapmu lebih dari sekadar adik. Dan kau membalasnya dengan cara seperti ini. Suaraku mulai bergetar, antara marah dan sedih. Kak, aku menyesal. Bisiknya di antara isak tangisnya. Aku tertawa pahit. Menyesal? Menyesal karena aku tahu? Atau menyesal karena kau akhirnya merasa bersalah setelah berbulan-bulan menikmati hubungan ini? Tidak ada yang bisa mereka katakan. Aku bisa melihat bagaimana mereka berdua terjebak dalam kebisuan. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak butuh penjelasan mereka. Aku tidak butuh alasan-alasan yang mereka buat untuk membenarkan kesalahan mereka.
Yang aku butuhkan hanyalah keluar dari tempat ini sebelum aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku berjalan menuju kamar tidurku, mengambil koperku yang tadi sempat aku jatuhkan di depan pintu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku tidak bisa bernapas di bawah atap yang sama dengan dua pengkhianat ini. Saat aku melewati mereka, Andi mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," ucapku dingin. Aku berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku tidak ingin mendengar alasan atau permintaan maaf mereka. Aku hanya ingin pergi. Ketika aku keluar, udara malam menyambutku dengan keheningannya. Aku berdiri di depan rumah, mencoba mengatur napasku yang memburu. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Aku menelepon sahabatku, seseorang yang selalu ada untukku. Ketika dia menjawab, aku hanya bisa menangis tanpa suara. "Hei, kau kenapa?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku mengusap air mataku, mencoba berbicara, tetapi suaraku terputus-putus. Aku tidak tahu harus kemana." "Di mana kau sekarang?" "Di depan rumah." "Jangan kemana-mana. Aku akan datang menjemputmu sekarang juga." Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku menutup telepon dan berdiri di sana, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku merasa kosong. Aku merasa hancur. Tapi, di tengah semua itu, aku tahu bahwa aku harus tetap berdiri. Aku harus tetap kuat. Malam itu, aku meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan. Aku meninggalkan pria yang pernah aku cintai, dan adik yang pernah aku percaya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku lebih dari ini. Hari-hari setelah kejadian itu adalah hari-hari tersulit dalam hidupku. Aku harus membangun kembali hidupku dari nol. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa keluargaku tidak lagi utuh, bahwa pria yang seharusnya menjadi pendamping hidupku telah memilih jalan lain. Aku harus menata ulang semua rencana masa depanku yang telah hancur dalam sekejap. Tapi perlahan, aku mulai bangkit. Aku menyadari bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang aku kira. Aku belajar bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Aku memilih untuk tidak menyimpan dendam, karena aku percaya, karma akan bekerja dengan caranya sendiri. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri dan anakku. Aku tidak ingin terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Aku berusaha memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban masa lalu. Dan sekarang, ketika aku menoleh ke belakang, aku tidak lagi melihat diriku sebagai seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang telah melalui badai besar dan berhasil bertahan. Aku melihat diriku sebagai seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, dan seseorang yang tidak lagi takut untuk menghadapi kehidupan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku tahu banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Dan untuk kalian yang sedang menghadapi pengkhianatan, ingatlah satu hal, kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan kalian, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup tidak berakhir hanya karena seseorang mengkhianati kita. Hidup terus berjalan, dan kita memiliki pilihan, tetap terjebak dalam luka atau bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku memilih untuk bangkit. Dan aku harap, kalian juga akan memilih hal yang sama. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan kisah ini jika menurut kalian ada pelajaran yang bisa diambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Patah hati, patah hati, patah hati.